Nggak ada. Yang ketiga, Aisyah Nabila Aufa. Hadir. Oh ya, hadir. Yang keempat, Ahmad Bakri. Yang kelima, Akmal. Akmal nggak ada. Yang keenam ya, Anjar Hendra Sakti Hidayat. Hadir. Oh ya. Yang ketujuh, Diaur Rahmah. Hadir. Yang berikutnya, Fatia Turiski. Fatia Turiski. Nggak ada. Yang selanjutnya yaitu Fitri. Fitri nggak ada. Ya, lanjut yang ke-10 yaitu Hafid. Hafid tidak ada. Kemudian lanjut yang ke-11 yaitu Hajizah. Lanjut yang berikutnya yaitu Herlina Sari. Lanjut yang ke berikutnya yaitu Ibnu Muslih. Lanjut yang berikutnya Isnesia Margarita Siagian. Hadir, Pak. Lanjut yang ke-15 yaitu Jumia. Lanjut yang ke-16 Lia Munawarah. Hadir, Pak. Oke. Lanjut yang ke-17 M. Hafiz Haryanto. Tidak ada. Lanjut yang ke-18 Mahdi. Tidak ada. Lanjut yang 19 Maulia Risna. Maulia Risna nggak ada ya. Kemudian lanjut yang ke-20 Melisa. Melisa nggak ada. Lanjut yang ke-21 Mirna. Lanjut Mirnawati. Lanjut lagi Muhammad Gandawinata. Muhammad Mahdi. Muhammad Mahdi nggak ada. Muhammad Ryan. Muhammad Ryan nggak ada. Kemudian lanjut 26 Muhammad Safwani. Muhammad Safwani tidak ada. Lanjut 27 Muhammad Zaini. Lanjut yang ke-28 Muhammad Julianor. Hadir, Kak. Oh ya, terima kasih. Lanjut yang ke-29 Nurbaiti. Ada, Pak. Lanjut yang ke-30 Nur Melinda. Hadir. Hadir, Kak. Oke. Lanjut yang ke-31 Nurul Aini. Nurul Aini nampaknya belum ada ya. Lanjut yang ke-32 Raihana. Raihana belum ada. Lanjut yang ke-33 Riza Nur Rahman. Hadir, Pak.
Lanjut yang 34, sehari Ramadan. Sehari Ramadan, nggak ada ya. Lanjut 35, Soraya. 36, Supriyanto. Dan yang terakhir 37, Umi Fadila. Umi Fadila. Oh ya, nggak ada. Oke, ada yang namanya belum dipanggil mungkin? Sudah semua ya? Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, kakak langsung share PowerPoint-nya ya untuk kalian lihat di layar. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi ini yang seperti yang bisa kalian lihat di layar ya, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak makanan yang enak atau menyelesaikan sesuatu hal yang mungkin kita belum pernah lakukan sebelumnya. Nah, ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari membuat atau melakukan hal tersebut. Makanya kita akan membutuhkan suatu proses yang runtut atau berurutan yang biasa kita sebut dengan prosedur. Nah, di dalam bahasa Inggris, prosedur teks adalah genre dari sebuah tulisan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang procedural text. Oke, kita langsung masuk ke pengertian daripada procedural text. Yang pertama, prosedur teks itu sendiri adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Nah, jadi di dalam prosedur teks itu sendiri ada teks yang isinya itu tuh urutan dalam melakukan sesuatu. Seperti yang mungkin kalian pernah lihat di internet atau di situs-situs web ya, ada tutorial atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, itu sudah bisa dimasuk atau dikategorikan sebagai prosedur teks. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin pernah bingung bagaimana untuk memulai dalam melakukan sesuatu. Nah, contoh sederhananya aja seperti misalkan membuka aplikasi Microsoft Word misalkan. Nah, banyak yang baru pertama kali mungkin memulai atau baru pertama kali memegang komputer atau laptop, masih akan kebingungan bagaimana cara untuk memulai atau bahkan mengoperasikan dari Microsoft Word tersebut. Nah, umumnya orang-orang akan membutuhkan semacam teks panduan atau mungkin instruksi dalam melakukan sesuatu. Nah, hal-hal tersebut bisa dikategorikan juga sebagai procedural text. Lalu apa tujuan dari prosedur teks tersebut? Jadi tujuan dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan langkah yang runtut atau berurutan. Nah, jadi tujuannya dari prosedur teks ini tadi sudah jelas ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk atau penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, tindakan atau langkah-langkah yang runtut atau berurutan. Nah, jadi dalam prosedur teks ini tadi, runtutan-runtutan atau kegiatan itu disusun sedemikian rupa, dimulai dari awal,
langkah kedua, ketiga, seterusnya hingga akhir, hingga tercapai tujuan daripada prosedur teks ini. Oke, kemudian dilanjutkan dengan generic structure. Generic structure dari procedural text itu terdiri dari 3 bagian generic structure. Yang pertama yaitu aim atau goal. Aim atau goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks karena biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, jadi dalam prosedur teks ini bagian awal yang berupa judul itu juga bisa menjadi penjelas atau pemberi informasi kepada pembaca bahwa itu adalah tujuan yang akan dicapai dari prosedur teks tersebut. Nah, kemudian yang kedua, materials. Bagian ini memuat daftar, bahan, dan alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Namun tidak semua prosedur teks membutuhkan material. Nah, di prosedur teks ini tadi yang membutuhkan material bisa kita lihat contohnya misal seperti membuat makanan, kemudian minuman, dan lain sebagainya. Itu prosedural teks yang membutuhkan material atau daftar bahan. Sedangkan yang tidak membutuhkan daftar bahan, kita bisa lihat di sini dari 3 jenis prosedur teks yang tidak menggunakan material atau alat-alat. Pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Contohnya, how to use television, how to use the fridge, the phone, how to rice cooker, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di dalam prosedur teks contoh yang pertama ini tadi, kita bisa lihat bahwa di sini umumnya mereka tidak menggunakan material atau bahan, jadi ini langsung dijelaskan saja langkah-langkah dalam misalkan seperti how to use the television. Jadi bagaimana cara menyalakan televisi itu, langkah-langkahnya diberikan secara urut. Seperti yang kalian bisa lihat nanti contohnya akan kakak berikannya. Nah, jadi di situ dia tidak membutuhkan material atau bahan. Nah, kemudian yang berikutnya ada prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya, flight safety rules, video game rules, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi prosedur teks yang contoh yang kedua ini, yang tidak menggunakan material atau bahan, itu adalah contohnya seperti flight safety rules tadi, atau aturan keselamatan di dalam penerbangan. Nah, jadi di situ contohnya tidak menggunakan bahan-bahan atau material, karena isinya hanya berupa seperti instruksi atau arahan yang berkaitan dengan tata cara keselamatan dalam penerbangan. Begitu juga contoh yang berikutnya seperti video game rules, itu aturan dari sebuah permainan. Jadi itu tidak menggunakan bahan atau material. Karena di dalam video game rules itu tadi hanya aturan-aturan atau urutan-urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam permainan tersebut. Jadi tidak melibatkan material atau bahan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya, how to be happy. Bagaimana caranya untuk kita menjadi bahagia. Kemudian, how to be useful for someone. Bagaimana caranya agar kita bisa berguna bagi orang lain. How to get a boyfriend atau girlfriend, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh prosedur teks yang ketiga yang tidak menggunakan material atau alat-alat. Jadi, dalam contoh yang ketiga ini, bisa kalian lihat bahwa itu isinya kurang lebih dengan seperti yang kedua tadi ya, material atau bahan, karena isinya hanya berupa petunjuk-petunjuk atau urutan kegiatan yang harus dilakukan atau dipenuhi untuk mencapai tujuan atau aim atau goals yang pertama tadi ya. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu steps. Nah, ini adalah salah satu bagian yang cukup penting di dalam prosedur teks. Karena bagian steps ini biasanya berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Steps ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan pada bagian aim atau goal dapat tercapai. Nah, jadi bagian aim atau goal yang terdapat pada judul tadi harus benar-benar jelas, dan kemudian steps ini tadi sangat berkaitan dan mendukung untuk tercapainya aim atau goal yang sudah disebutkan di awal tadi.
Nah, steps ini juga adalah bagian yang paling penting ya, seperti yang kalian tahu di dalam procedural text. Jadi steps ini berisi langkah-langkah yang kemudian menjelaskan kepada pembaca apa-apa saja yang harus dilakukan mulai dari awal, kemudian langkah kedua, ketiga, berikutnya, dan hingga yang terakhir. Nah, jadi steps ini tadi bisa kita lihat juga contohnya, misalkan dari kita ambil contoh bagaimana cara memasak nasi goreng yang enak. Nah, kemudian kita bisa lihat setelah dipaparkan material atau bahan-bahannya, kemudian steps ini adalah langkah yang paling penting, yang mana menjelaskan apa-apa saja yang harus kita lakukan mulai dari awal kita bahan, menyiapkan penggorengan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya tercapailah aim atau goal tadi, sebuah produk atau contohnya nasi goreng yang dideskripsikan di aim atau goal di langkah pertama tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri dari prosedur text. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan dari ciri-ciri dari prosedur text, kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Pak, persilakan. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak anggap sampai situ sudah mengerti. Kemudian kita akan bahas ciri-ciri dari prosedur teks. Nah, prosedur teks ini, ciri yang pertama, pola kalimat perintah. Contohnya, cut the banana into pieces. Jadi potong pisang tersebut ke dalam beberapa potongan. Nah, kata cut atau potong ini merupakan pola kalimat perintah. Jadi kata cut ini menunjukkan semacam instruksi dari sang penulis prosedur teks kepada pembaca agar diketahui apa saja langkah yang pertama yang harus dilakukan. Nah, di sini sudah dideskripsikan langkah pertamanya. Misalkan itu adalah cut the banana into pieces. Kemudian contoh yang berikutnya adalah don't mix the coconut milk with water. Jadi yang berikutnya ini artinya adalah jangan mencampurkan susu kelapa dengan air. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah atau imperatif yang kemudian menjadi ciri-ciri daripada prosedur text. Kemudian yang berikutnya seperti heat the water for 5 minutes. Jadi panaskan air sekitar 5 menit. Nah, ini juga seperti yang digarisbawahi ya, kata heat itu tadi sama seperti kata don't mix ataupun kata cut itu seperti yang bisa kalian lihat. Itu adalah contoh dari kalimat perintah. Jadi di dalam prosedur teks ini tadi, apalagi teks tersebut berupa instruksi atau panduan yang menjelaskan, umumnya menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif ini. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan action verbs. Misalnya crack, chop, cut, hit, mix, dan seterusnya. Nah, action verbs ini adalah verbs atau action itu yang seperti kalian tahu adalah sebuah tindakan ya. Nah, jadi di sini kalimat-kalimat kata-kata seperti crack, chop, cut, hit, mix, dan seterusnya ini adalah instruksi juga yang menunjukkan bahwa verbs tersebut merupakan verbs atau kata kerja yang berupa tindakan langsung. Misal seperti crack, memecahkan, chop, memotong, sama seperti cut, kemudian heat, memanaskan, mix, mencampurkan, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian yaitu menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya nih, for cook the mixture for 1 hours. Nah, di sini sudah dijelaskan contohnya for 1 hours. Jadi itu artinya untuk 1 jam. Jadi itu dimasak dengan campuran selama 1 jam. Nah, for 1 hours yang digaris bawah ini tadi itu adalah adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan waktu secara rinci. Sama seperti ini contoh berikutnya, boil the water for 15 minutes.
Nah, di situ juga dijelaskan bahwa diharapkan untuk merebus air sekitar 15 menit. Nah, jadi kata for 15 minutes itu tadi, itu juga menjelaskan kalimat perintah atau imperatif, maksudnya mencontohkan, menjelaskan kalimat adverbials atau kata keterangan yang bisa kalian lihat di layar. Nah, kemudian ciri yang terakhir yaitu dia menggunakan simple past tense. Jadi dia nggak menggunakan verb 2, verb 3 ya, simple past tense ini seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Dia menggunakan verb 1 dan sederhana saja untuk menjelaskan bahwa waktu kejadiannya itu adalah di waktu sekarang. Nah, kita masuk ke contoh procedural text yang pertama. Jadi contoh procedural text yang pertama, ini adalah how to make fried rice. Nah, jadi ini adalah cara membuat nasi goreng. Ini adalah contoh procedural text. Seperti yang kalian bisa lihat di layar ya. Kalian mungkin juga bisa silahkan di screenshot aja, disimpan materinya untuk nanti dipelajari lagi di rumah, atau misalkan menghadapi soal serupa materi tentang procedural text, kalian bisa gunakan materi ini untuk membantu kalian menjawab. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, how to make fried rice, cara membuat nasi goreng. Nah, atau bahan-bahan di sini disebutkan yang pertama 2 cloves of garlic. Jadi di situ disebutkan ada 2 siung bawang putih. Kemudian barang-barang yang berikutnya yaitu 2 onions atau 2 bawang merah. Kemudian an egg, sebutir telur, of vegetable oil, 1 sendok minyak goreng, dan kemudian a plate of rice atau sepiring nasi, salt atau garam. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan dulu bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat nasi goreng tersebut. Nah, steps atau langkah-langkah. Di sini disebutkan yang pertama, first, chop garlic and onions into the small pieces. Jadi pertama-tama kita potong-potong kecil dulu bawang putih dan bawang merah. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa procedural text ini umumnya menggunakan kata-kata yang menjelaskan urutan seperti first, second, third, fourth, dan seterusnya. Nah, jadi first, chop garlic and onions into the small pieces. Jadi yang pertama-tama potong dulu kecil bawang putih dan bawang merah. Kemudian steps atau langkah yang kedua yaitu heat vegetable oil on a frying pan. Jadi di langkah yang kedua ini panaskan minyak goreng di wajan penggorengan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sudah ada dijelaskan 2 urutan daripada steps atau kegiatan daripada memasak nasi goreng tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang ketiga yaitu put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Fry them a while. Jadi artinya adalah ketiga, masukkan potongan bawang merah dan bawang putih ke dalam minyak panas. Nah, jadi urut-urutan seperti ini juga harus kalian pahami ya, seperti penggunaan kata first, second, third, fourth, dan seterusnya. Karena di dalam procedural text itu umumnya dia berurutan dan untuk menandakan urutan-urutannya dia menggunakan kata-kata tersebut. Kemudian langkah berikutnya, yang keempat, put LNH into the pan and stir them. Keempat, masukkan telur ke wajan dan kemudian diaduk-aduk. Kemudian yang kelima, fifth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Jadi langkah yang kelima di sini disebutkan bahwa langkah yang kelima yaitu masukkan sepiring nasi goreng. Masukkan sepiring nasi, kemudian digoreng dan diaduk-aduk selama kurang lebih 3 menit. Nah, langkah yang keenam, add 2 pinches of salt. Continue frying
until the rice is mixed perfectly. Jadi yang keenam yaitu masukkan 2 jumput garam, kemudian lanjutkan mengaduk sampai merata. Nah, langkah yang ketujuh, karena ini langkah terakhir, maka di sini disebutkan menggunakan kata finally. Jadi finally, put the fried rice on a plate. Fried rice is ready to serve. Jadi langkah terakhir di sini dia menggunakan kata akhirnya. Letakkan nasi di atas piring, kemudian nasi goreng siap untuk disajikan. Nah, jadi urutan-urutan step daripada procedural text ini tadi dijabarkan secara runtut atau berurutan, mulai dari langkah yang pertama dengan menggunakan kata first, second, third, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu finally. Sampai sini kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau masih ada yang kurang jelas? Atau mungkin kata menyampaikan terlalu cepat? Atau persilahkan dulu waktunya apabila ada yang ingin disampaikan. Tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke contoh procedural text yang kedua. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, ini ada contoh dari procedural text yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana cara memasak nasi goreng, itu adalah contoh yang menggunakan materials atau bahan-bahan. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah contoh procedural text how to turn on an iPhone. Jadi ini adalah cara bagaimana menghidupkan sebuah iPhone. Nah, di sini dia tidak menggunakan materials atau bahan-bahan, tidak menggunakan ingredients, bubur dan lain sebagainya. Karena di sini dijelaskan bahwa ini adalah bahan yang dibutuhkan sudah jelas iPhone. Nah, jadi yang pertama, locate the power button. Jadi yang pertama, langkah di sini dijelaskan bahwa kalian harus menemukan tombol power. This is also referred to as the sleep or wake button. Jadi tombol ini bisa juga ditemukan sebagai tombol untuk mengunci layar begitu ya. Kemudian the button location or it depends on your iPhone model. Jadi dari beberapa model itu bisa memiliki letak tombol yang berbeda. iPhone 6 and newer, you will find the power button along the right side of the phone. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa pada iPhone 6 atau versi lebih baru, kalian bisa temukan tombol powernya panjang sisi kanan daripada HP, towards the top. iPhone 5 and older, kemudian iPhone 5 atau yang lebih lama, the power button can be found along the top edge of the phone. Jadi tombol power button atau tombol powernya ini bisa ditemukan di bagian atas agak pinggir daripada handphone tersebut. Nah, kalau kalian sadari di sini dia tidak menggunakan kata first, second, third, fourth, tapi dia lebih menggunakan angka. Nah, jadi di dalam procedural text di sini first, second, third, dan lain sebagainya tadi itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk menunjukkan urutan-urutan daripada procedural text tersebut. Kemudian bisa juga diganti dengan angka agar terlihat lebih simpel dan bagi sebagian orang ini lebih mudah dipahami. Karena ini adalah sebuah
prosedural text, jadi tetap harus disampaikan secara berurutan dan diberikan nomoran di awal daripada langkah-langkah pada procedural text tersebut. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini dijelaskan press and hold the power button. Jadi itu di langkah yang kedua kita diminta untuk menekan atau menahan tombol power. If the iPhone is already on, the screen will wake up and you can unlock the screen. Jadi apabila iPhone tersebut sudah menyala, layarnya itu sudah menyala, kemudian kalian bisa menggunakan tombol tersebut untuk menghidupkan layar dan membuka layar yang terkunci tersebut. If the iPhone is off, you'll need to keep holding the button until you see the Apple logo. Nah, jadi apabila handphonenya mati, kalian bisa tahan tombol tersebut untuk menghidupkan HP sehingga logo Apple-nya keluar. Nah, ini adalah instruksi di langkah yang kedua. Kemudian di langkah yang ketiga, di situ disebutkan release the power button and the Apple logo appears. Jadi silakan tombolnya dilepas, tidak perlu ditekan lagi apabila logo Apple-nya sudah keluar. Kemudian the Apple logo indicates that your phone is loading. Di sini dijelaskan bahwa logo Apple ini menyebutkan bahwa si iPhone ini sedang memuat data. Kemudian it may take a minute or so before your lock screen appears. Nah, jadi sebelum layar utamanya itu keluar itu akan makan waktu beberapa menit. Nah, sampai sini kalian sudah bisa lihat bahwa procedural text pada contoh yang kedua ini tadi dia tidak menggunakan material atau bahan atau poin yang kedua. Jadi dia langsung menggunakan poin yang ketiga atau steps. Jadi di dalam contoh procedural text yang kedua ini, kalian bisa lihat aim atau goal-nya yang di atas, gitu ya, how to turn on an iPhone. Nah, itu adalah aim atau goal dari procedural text yang kedua. Kemudian steps atau langkah-langkahnya, ini seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, kemudian steps yang terakhir atau yang keempat, itu dia menjelaskan unlock the screen atau buka kunci layarnya. Kemudian after booting up, you have to unlock the screen before you can start using the iPhone. Nah, jadi di langkah yang keempat ini dijelaskan langkah final setelah iPhone-nya itu sudah berhasil dihidupkan. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai dari contoh procedural text yang pertama dan kedua ini tadi? Kakak beri waktu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kakak silakan dulu. Oke, apabila tidak ada yang... Udah Pak? Oh, ada yang ditanyakan? Pak, step 4 tuh kan ditambahin final Pak. Kenapa itu? Kan ditambahin final Kak. Oh, maksudnya poin yang keempat itu tidak menggunakan kata finally gitu ya? Oke. Oh ya, karena ini kita bisa lihat ya perbedaannya dengan yang pertama tadi. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan first, second, third, dan lain sebagainya. Karena ini urutan-urutannya menggunakan kata first, second, dan seterusnya, kata yang terakhir, maka dia menggunakan kata finally. Supaya sama semua gitu ya. Nah, kemudian yang contoh yang kedua ini kan karena dia tidak menggunakan first, second, third, dan lain sebagainya. Jadi dia hanya menggunakan nomor. Jadi di sini bisa dilihat tidak ada penggunaan kata finally karena sudah digantikan dengan nomor ini saja. Jadi kira-kira apa sudah jelas atau mungkin masih kurang jelas? Ini jelas Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya ada contoh procedural text yang ketiga. Ini adalah bentuk ketiga dari contoh procedural text yang kita bisa lihat aim atau goal-nya. Itu adalah how to become famous atau bagaimana caranya agar kita bisa menjadi terkenal. Nah, di sini
Dia sama ya kayak yang kedua tadi. Dia tidak menggunakan first, second, dan lain sebagainya seperti contoh yang pertama, namun dia menggunakan pembagian beberapa poin seperti ini, poin A, poin B, poin C, dan di dalam setiap poin itu tadi diberikan urutan-urutan lagi. Dalam poin A itu ada urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, procedural text ini selain memberikan instruksi, dia juga memberikan seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi become famous. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama poin A. Di situ disebutkan finding a path to fame. Nah, jadi yang pertama di poin yang pertama ini kita harus menemukan jalan menuju ke keterkenalan tersebut. Jadi yang pertama itu decide how famous you want to be. Jadi yang pertama kita harus memutuskan kita itu ingin seberapa terkenal sih. Jadi kita tentukan dulu batasan-batasan terkenal itu seperti apa menurut kita kan. Kemudian kita juga menentukan goal atau apa yang harus kita jadikan standar acuan sebagai fame atau famous itu tadi agar bisa kita capai. Nah, kemudian di poin yang kedua, kalau keduanya, kita create a unique solution to a problem. Jadi di situ kita diminta untuk membuat suatu solusi atau pemecahan masalah yang unik. Jadi di dalam langkah yang finding a path to fame ini tadi, kita harus berusaha untuk menemukan sesuatu solusi atau jalan keluar dari sebuah masalah dengan cara yang berbeda. Jadi itu sesuatu yang benar-benar unik atau terlihat baru gitu. Kemudian yang ketiga, stand out from other people. Jadi maksud stand out di sini itu kita harus tampil lebih, dalam artian positif ya, tampil lebih baik daripada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena untuk menjadi seorang yang terkenal itu kita harus stand out atau tampil maksimal sehingga terlihat berbeda daripada orang-orang yang lain. Kemudian yang berikutnya yaitu be generous in a unique way. Nah, di langkah yang keempat ini kita diminta untuk menjadi seseorang yang murah hati, seorang yang baik di dalam cara yang unik. Jadi kita bermurah hati, selalu baik dengan orang, tapi dengan cara kita sendiri begitu. Nah, kemudian di poin yang B itu ada growing talent. Nah, dalam poin B ini tadi ada disebutkan 4 langkah juga. Pertama yaitu pick a talent. Jadi kita pilih dulu kira-kira talenta apa nih yang kita punya dan kita bisa tampilkan ke orang-orang. Nah, kemudian yang kedua yaitu learn from the best. Jadi kita harus belajar dari contoh yang terbaik, dari sesuatu yang mungkin kita lihat sebelumnya dan itu memang menurut sebagian besar orang itu adalah sesuatu yang best atau yang terbaik. Nah, kita jadikan itu sebagai acuan, sebagai contoh atau panutan untuk kita belajar. Yaitu ada practice. Kenapa diulang 3 kali di sini? Nah, itu practice diulang 3 kali itu maksudnya sebenarnya hanya sebuah wawasan umum ya. Itu sebuah penekanan untuk menginspirasi dan memotivasi orang untuk terus berlatih dalam growing a talent atau dalam menumbuhkan bakatnya. Kemudian yang keempat yaitu remind yourself a talent is really a skill. Nah, di poin keempat ini tadi kita lihat bahwa kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa talent atau talenta atau bakat itu adalah is really a skill. Jadi itu adalah benar-benar keahlian. Jadi itu adalah keahlian yang benar-benar kita miliki di dalam diri kita. Jadi kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa talent is really skill. Jadi kita harus mengingatkan bahwa talenta atau bakat itu adalah memang kemampuan yang benar-benar kita miliki dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak bergantung dengan orang lain dan lain sebagainya.
Nah, sampai sini kita bisa lihat struktur procedural text yang ketiga ini agak sedikit berbeda dari yang pertama, yang menggunakan first, second, dan finally, dan sebagainya. Kemudian dia lebih mirip dengan bentuk procedural text yang kedua, yaitu dia menggunakan urutan-urutan dan hanya menyertakan nomor di awal. Tapi bedanya di sini dia dibagi ke dalam beberapa poin untuk membuat dia menjadi lebih jelas dan terstruktur atau terorganisir. Kemudian contoh procedural text yang ketiga yaitu branding yourself. Yang langkah yang pertama di situ set what you want the world to see. Jadi kita harus membentuk ide yang akan kita tampilkan agar seluruh dunia itu melihat bahwa dia itu orangnya begini, bahwa dia itu mempunyai kemampuan seperti ini. Nah, jadi kita harus membentuk dulu apa kira-kira yang harus kita tampilkan agar dilihat oleh orang banyak. Itu masuk ke poin yang C atau branding yourself. Jadi kita memberi brand terhadap diri kita sendiri atau memberikan penjelasan kepada orang bahwa diri kita itu loh seperti ini. Kita tuh mempunyai bakat ini dan kita tuh mempunyai kelebihan ini begitu. Nah, jadi kita harus branding yourself. Kemudian yang kedua, market yourself on social media. Market di sini maksudnya bukan menjual secara harfiah ya. Market di sini maksudnya kita memasarkan atau mempromosikan diri kita di sosial media. Jadi kita tunjukkan kira-kira bakat-bakat apa yang bagus dan yang menarik untuk kita tampilkan, dan kita gunakan media sosial sebagai fokus utama untuk kita memperkenalkan diri kita gitu. Kemudian yang ketiga, focus your brand by curating your social media. Nah, ini poinnya hampir mirip dengan poin yang kedua ya. Jadi kita harus memfokuskan apa yang ingin kita tampilkan, memprioritaskan apa yang ingin kita tampilkan itu di sosial media juga. Dan yang nomor 4, move outward to traditional media. Jadi di sini bisa juga kalian lihat ya bahwa traditional media itu sebenarnya media-media yang lama ya, seperti koran atau mungkin surat kabar itu koran ya, mirip-mirip seperti itu, dan itu juga sebenarnya masih bisa digunakan meskipun sekarang sosial media itu lebih jangkauannya lebih luas. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah branding dari poin C atau branding yourself. Di poin 5 ini adalah sesuatu yang paling penting. Itu adalah don't be afraid to fail. Jadi kita tidak usah takut dengan gagal. Nah, jadi kita bisa lihat di contoh procedural text yang ketiga ini, strukturnya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, dibagi ke dalam 3 poin ya, A, B, C, kemudian setiap poinnya menjelaskan langkahnya masing-masing. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Kakak berikan waktu, silakan. Oke, apabila tidak ingin ditanyakan, jadi kakak anggap sudah jelas saja ya. Oke, mungkin itu saja materinya yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sejauh ini mungkin? Dari procedural text ini tadi. Kalau misalkan tidak ada, kita akan masuk ke exercise atau latihan. Kakak akan tampilkan di layar, nanti kita akan bahas bersama latihannya. Itu yang berkaitan dengan procedural text ini juga.
Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, itu ada exercise. Jadi ini ada exercise, ada 5 pertanyaan. Ini kita ambil contoh yang procedural text yang pertama. Jadi di situ masih terdapat material, steps, dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ bisa kalian lihat ada how to make sandwich atau bagaimana membuat sandwich. Yang pertama yaitu materials, choose slices of bread, cheddar cheese, sliced tomato, tomato sauce, lettuce leaf, mayonnaise. Nah, kemudian di situ ada steps atau langkah-langkah. Yang pertama, dia menggunakan kata firstly, place a slice of bread on the plate. Nah, jadi di situ pada langkah yang pertama disebutkan disuruh meletakkan potongan roti di piring. Kemudian yang kedua, put the tomato sauce. Nah, jadi pada langkah yang kedua ini disuruh meletakkan saus tomat. Kemudian yang ketiga, add fried egg, cheddar cheese, and tomato sauce on it. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah telur dadar, kemudian dan saus tomat. Next, add lettuce leaf. Jadi di situ disuruh meletakkan daun. Ada yang tahu artinya lettuce itu apa? Oke, nanti bisa dicari di kamusnya ya untuk menambah kosakatanya. Kemudian yang berikutnya yaitu after that, put a slice of bread on top. Jadi langkah yang berikutnya yaitu meletakkan potongan roti di atas untuk menutupi semua itu tadi. Kemudian finally atau akhirnya sandwich ready to serve. Jadi sandwich itu sudah siap disajikan. Oke, jadi ini ada 5 pertanyaan. Ini pertanyaan sebetulnya tergolong simpel aja ya. Kakak minta satu orang, tolong bantu kakak menjawab. Isnesia Siagian. Di, Pak. Ya, bisa jawab pertanyaan yang pertama. What kind of text is this carrot? Ya, itu artinya apa? Oke, itu artinya teks ini disebut teks apa? Kira-kira jawabannya apa? Ini teks disebut teks apa? Prosedur. Ya, procedural text. Kemudian pertanyaan yang kedua, kakak minta Melinda. Melinda ada? Halo Melinda. Ada. Oke, coba tolong bacakan pertanyaan yang kedua. Ada. Ya, kakak minta tolong. What is the text tells What you the about? text tells you about? Jadi itu artinya apa itu, Melinda? Halo Melinda.
Ya, kakak bantu ya. Ini pertanyaan yang kedua ini, what is the text tells you about? Jadi, artinya teks ini memberitahukan tentang apa? Kira-kira apa jawabannya, Melinda? Cara membuat sandwich. Ya, cara membuat sandwich atau Cara membuat sandwich. ya, cara membuat How sandwich to atau make sandwich. how to make sandwich. Ya, terima kasih. Jawabannya tepat. Kemudian yang berikutnya yaitu To make sandwich. pertanyaan yang ketiga. Aisyah Nabila ada? Halo, Aisyah Nabila Aufa. Oke, kalau tidak ada kakak tanya Norbaiti. Ada Pak. Oh iya, coba tolong bacakan pertanyaan yang berikutnya. What are ingredients to make sandwich? Nah, ya itu pertanyaan yang ketiga ya. What are ingredients to make sandwich? Jadi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sandwich? Kira-kira jawabannya apa itu? Two slices of bread, egg, cheddar cheese, sliced tomato sauce, lettuce leaves, mayonnaise. Oke, ya terima kasih jawabannya tepat ya. Jadi ingredients yang dibutuhkan dalam membuat sandwich itu tadi itu sama dengan materials ini ya, materials itu artinya bahan-bahan. Jadi jawabannya sudah tepat. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang belum dipanggil ya? Lia Munawaroh ada? Ada Pak. Oke, ya coba tolong bacakan pertanyaan yang keempat ini. What does you add in the top of the first bread? Ya, what does you add in the top of the first bread? Kira-kira artinya apa itu ya? Kayak itu setelah yang step yang menambah yang roti tuh. Oh ya. Jadi what does you add in the top of the first bread? Jadi itu apa yang kamu letakkan setelah roti yang pertama? Kira-kira apa yang diletakkan dulu? Corn put the tomato sauce. Setelah roti itu yang meletakkan saus tomat. Oke, ya itu ada di step yang kedua. Jawabannya tepat. Terima kasih ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Ini tadi ada ya nama akunnya Badarus Zaman. Ada Kak. Oh iya. Coba tolong bacakan pertanyaan yang terakhir. Oke. What is the next step after you add lead to sleep? Ya, itu kira-kira artinya apa? Ada datang Pak. Ya, itu artinya adalah langkah apa? Langkah selanjutnya setelah kamu menambahkan lettuce leaf ini tadi. Kira-kira apa jawabannya? Put a slice of bread on the top to cover them. Ya, ini yang ke step yang kelima. Jadi jawabannya sudah benar, terima kasih. After that, put a slice of bread on the top to cover them. Jadi setelah itu letakkan roti untuk menutup
menutup semua bahan-bahan itu tadi. Jadi di paling atasnya diletakkan roti. Nah, sampai sini kira-kira setelah kita jawab bersama contoh daripada prosedur teks how to make sandwich, kira-kira sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kakak berikan waktu. Jelas, Kak. Oke, sudah jelas ya yang lain? Jelas. Jelas. Oke, apabila sudah jelas, sekarang kakak minta salah satu perwakilan dari temannya untuk mereview atau merangkum secara simpel aja materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini itu tadi procedural text. Dan kakak akan bahas lagi secara simpel yang sudah kita bahas supaya kalian ingat ya. Jadi pengertian dari prosedur teks itu tadi apa? Ada yang bisa bacakan di depan? Kakak minta tolong satu orang. Ulun apa? Oh ya, silahkan. Pengertian prosedur teks itu sendiri adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu atau step by step. Iya, terima kasih. Nah, jadi pengertian dari prosedur teks ini tadi secara sederhana seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi ya, itu adalah teks yang menunjukkan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan berurutan step by step. Nah, jadi itu adalah teks yang berisi runtutan atau instruksi-instruksi yang menjelaskan bagaimana kita melakukan sesuatu tapi secara berurutan. Nah, kemudian tujuan dari prosedur teks ini, ada lagi yang mau bantu kakak untuk bacakan ini? Silahkan, kakak minta satu orang. Belum, Kak. Afwan. Oh iya, silahkan. Tujuan dari prosedur teks adalah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Oke, ya, terima kasih. Nah, jadi secara sederhana tujuan dari prosedur teks itu memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Nah, jadi sama seperti yang tadi ya, tujuan dari prosedur teks ini adalah memberikan instruksi atau arahan kepada pembaca untuk bisa melakukan sesuatu itu secara berurutan dan sesuai dengan prosedurnya. Itu yang disebut procedural text. Kemudian generic structure-nya. Generic structure di sini tadi kan ada terdiri dari 3 bagian. Kira-kira ada yang ingat aja bagiannya apa saja tadi? Ada yang ingat? Ingat. Ya, silakan Isnesia, apa tadi? Strukturnya loh, Pak. Ya, strukturnya. Ada aim or goal, materials, and step. Iya, aim atau goal. Material, kemudian yang ketiga adalah steps. Jadi aim atau goal-nya itu tadi, itu merupakan tujuan dari prosedur teks yang biasanya berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Nah, jadi ini secara simpelnya aim atau goal itu tadi bisa berupa judul yang isinya adalah tujuan dari procedural text tersebut. Kemudian yang kedua yaitu materials atau bahan-bahan atau bisa juga alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan dari prosedur teks tersebut. Namun seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, tidak semua prosedur teks
membutuhkan. Nah, secara simpel kita rangkum lagi dari 3 jenis prosedur text yang tidak menggunakan material atau alat-alat. Jadi yang pertama itu prosedur text yang menjelaskan bagaimana melakukan instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Seperti contohnya ini tadi, cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan kulkas, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian contoh prosedur teks yang kedua yang tidak menggunakan material atau alat-alat, yaitu prosedur teks yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi contohnya misalkan flight safety rules atau aturan keselamatan dalam penerbangan, aturan di dalam video game, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat dan kebiasaan manusia. Nah, di dalam prosedur teks ini tidak dibutuhkan material atau alat-alat karena ini seperti yang kalian bisa lihat contohnya yaitu how to be happy, how to be useful for someone, dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan diri kita dan sifat kita begitu. Nah, kemudian ini tadi kan ada 3 ya, dari aim atau goal, kemudian material, dan yang paling terakhir yaitu step. Nah, steps atau langkah-langkah ini adalah bagian terpenting dari prosedur teks ini, berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan atau secara berurutan. Step ini dilakukan agar tujuan diutarakan pada bagian aim atau goal dapat tercapai. Nah, stepsnya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, ada 3 jenis contoh procedural text. Yang pertama tadi dia menggunakan stepsnya menggunakan urutan-urutan first, second, third, next, dan finally. Dan kemudian yang kedua dia menggunakan hanya berupa angka. Dan kemudian yang ketiga urutannya hampir mirip seperti yang kedua, menggunakan angka namun dibagi dalam poin-poin A, B, C seperti itu untuk mempermudah orang mengetahui poin-poin apa saja dan dalam setiap poin itu memiliki langkah-langkah apa saja. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri dari prosedur teks. Ada yang mau bantu kakak bacakan ciri-cirinya nih? Yang pertama apa? Ya, jadi kakak bahas secara singkat lagi, yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Seperti contohnya yang kalian bisa lihat di layar ini, penggunaan kata cut yang digarisbawahi, penggunaan kata don't mix, penggunaan kata hit, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan contoh dari pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian yang berikutnya dia menggunakan action verb atau kata kerja yang berupa tindakan langsung, misalnya seperti crack, chop, cut, dan lain sebagainya. Itu adalah action verbs yang berupa tindakan langsung. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan sequence adverbs seperti first, second, next, then, finally, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan dan tempat. Garis bawahi for 1 hour, for 15 minutes, dan lain sebagainya. Itu menjelaskan tentang waktu. Crack the egg into the bowl. Nah, itu menjelaskan tempat dari tujuan atau aktivitas yang kita lakukan tersebut. Dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan simple present tense. Ini mungkin kita tidak perlu bahas lagi ya karena sudah mempelajari simple present tense yang menggunakan verb 1 sederhana dan ya tidak menggambarkan kejadian yang di masa lalu. Jadi simple present tense ini menggambarkan kejadian yang ada di masa sekarang. Nah, ini tadi adalah steps atau serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau steps itu tadi bisa menggunakan kata first, second, third, dan sebagainya, menggunakan angka, kemudian menggunakan poin-poin seperti A, B, C, dan setiap poin A diisi langkah-langkah yang berupa angka.
diisi langkah-langkah yang berupa angka, misalnya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ciri-ciri dari prosedur teks tadi sudah dibahas. Kemudian dari procedural text. Ini struktur yang pertama tadi seperti yang kita bahas. Seperti cara membuat sandwich. Ini adalah contohnya cara membuat nasi goreng ya. Ini ada ingredients atau bahan-bahan. Kemudian steps. Stepsnya langkah-langkahnya dia menggunakan first, second, third, dan lain sebagainya hingga diakhiri dengan finally. Kemudian contoh procedural text yang kedua, ini lebih umum seperti berupa instruksi ya. Jadi di sini dia langsung menggunakan nomor 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada contoh procedural text yang ketiga, seperti yang bisa kalian lihat. Jadi ini dia menggunakan poin A, B, C, dan dalam setiap poinnya dia membahas langkah-langkah yang diberi nomor. Kalau misalnya ada yang bertanya, emang Kak itu apa bisa dibuat di dalam setiap langkah 1, 2, 3, 4-nya itu menggunakan first, second, third, fourth, seperti itu? Jawabannya bisa, tentu bisa. Itu sesuaikan aja sebagaimana mudahnya kalian menyampaikan instruksi atau prosedur teks tersebut. Yang penting dia harus tetap berurutan seperti ini dan urutannya itu jelas dan sesuai gitu. Dan ini latihannya tadi ya. Oke, thank you. Jadi itu review singkat materi kita hari ini. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup jelas? Oke, apabila dirasa cukup jelas, materinya bisa, atau materi atau PowerPoint-nya nanti bisa kakak upload di Pijar ya. Linknya kakak sertakan di sana, jadi kalian bisa download. Kalian lihat-lihat dan pelajari sendiri lagi. Dan apabila ada yang tidak jelas atau kurang jelas, mumpung sekarang kita masih ada punya sisa waktu, silakan ditanyakan dulu. Kakak berikan waktu dulu ya. Oke, jadi setelah review singkat materinya dari kakak, jadi kemungkinan materi atau PowerPoint-nya nanti akan kakak uploadkan di Pijar, kalian bisa download ya. Kemudian di dalam PowerPoint itu tadi berisi materi-materi penjelasannya tadi, kalian bisa gunakan pelajari sendiri di rumah, dan kemudian tugas juga nanti akan kakak upload menyusul di Pijar ya. Jadi tugasnya bisa kalian kerjakan, dan nanti batas waktunya kakak upload juga di Pijar. Untuk mempermudah kalian menjawab, kakak berikan PowerPoint-nya ini juga, jadi kalian bisa baca-baca lagi nanti sendiri di rumah untuk membantu kalian mencari jawaban-jawabannya. Kira-kira mungkin cukup sekian aja yang bisa kakak sampaikan hari ini. Apabila ada salah hilaf, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.